lagi keluar. Itu yang pengajian hari itu bisa biasa? Assalamualaikum. Bisa biasa. Waalaikumsalam. Oh, Bang Solo. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kabar kabar? Alhamdulillah sehat. Wallah. Pak Abbas, sehat Pak? Alhamdulillah. Saya izin wudhu dulu ya. Ya. Oh iya. Wudhu Wudhu dulu. Udah sholat belum? Belum, ayo wudhu dulu. Iya. Iya. Oh, Ustaz Ahyar masih di sini, Pak, suka ngajar itunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama Ustadz Suparman hari ini. Kita mau gali nih, siapa sih Ustadz Suparman? Karena suaranya keren banget, terus ilmunya tentang tazkiyatun nafas juga bagus banget. Kita sapa ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bang Selo, apa kabar? Baik. Masya Allah. Antum senyumnya luar biasa. Senyum penuh makna. Saya mau gali-gali Ustadz boleh ya? Gali-gali. Betul. Silakan Bang Selo. Ustadz kan maksudnya kita pengen tahu nih, antum tuh guru agama, Ustadz lah ya, kan guru agama. Dulu belajar di mana Ustadz? Saya S1-nya itu di Lipia. Oh, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab. Ini punya Saudi Arabia. punya Saudi Arabia. Antum pernah dengar Lipia ya? Pernah, sering banyak teman-teman ulama yang memang lahir dari sana. Tahun berapa Ustadz? Saya selesai di Lipia S1-nya Syariah tahun 2008. 2008. Jurusan syariah. Syariah. Oke, masih S1-nya Syariah. lama juga ya. Iya. Sekarang tahun 2002 ya. Dulu temennya siapa Ustadz? Yang satu lifting, yang masuk bareng atau lulus bareng gitu. Mungkin ada yang sekarang Ustadznya kibar gitu kan. Oh iya. Yang seangkatan dengan saya, yang sekarang dikenal orang, dai di Indonesia, yang lumayan sudah banyak dikenal, Ustadz Umar Mita. Umar Mita. Antum kenal Ustadz Umar? Oh kenal, Masya Allah. Ustadz Umar Mita. Umar Mita nggak kenal saya. Ya itu beliau itu seangkatan. Ada cerita menarik sebenarnya dengan Ustadz Umar Mita itu. Boleh Ustadz, dikisahkan Ustadz. Mungkin nanti kalau kita soal sama beliau ya. Nggak apa-apa, nanti kita soal. Baik. Tapi sekarang saya mau tahu nih, dulu Iya. Umar Mita nakal apa enggak? Kita ngegibah sedikit, menggibah Ustadz Umar Mita. Ustadz Umar Mita dulu, ketika kita masuk syariah itu, saya termasuk yang waktu itu belum keluar namanya. Belum keluar. Iya, Maksudnya yang keluar yang nama-nama yang lulus lulus gitu apa ya. enggak gitu? Saya belum keluar namanya. termasuk Ustadz Umar Mita? Nah, seingat saya itu termasuk Ustadz Umar Mita. Oh, Masya Allah. Kemudian saya dapat informasi dari teman bahwa masih ada nama-nama yang belum diumumkan. Yang akan keluar. Yang akan keluar nama itu. Wah, kita kan subhanallah itu rebutan loh masuk syariah itu. Iya. Ya, persaingannya luar sekarang biasa. ya, Ustadz, ya? Nah, alhamdulillah satu hari berikutnya kalau tidak salah itu kemudian keluarlah nama itu. Termasuk Ustadz Umar Mita kalau tidak salah. Termasuk saya dan beliau. Terakhir saya ingat saya itu ya. injury time ya? Iya. Masuk ke Lipia. Lipia. Alhamdulillah. Terus sama beliau gitu. Betul Ustadz Umar Mita. Kayaknya kita harus mesti konfirmasi nanti ke Ustadz Umar Mita bareng-bareng. Collab. Insyaallah. Insyaallah. Iya. Terus ada kisah apa lagi dengan Ustadz yang lain mungkin selain Ustadz Umar Mita? Kalau seangkatan Lipia ya Ustadz Umar Mita ya, karena beliau banyak dikenal orang sekarang. Alhamdulillah. Dan saya melihat dakwah beliau itu luar biasa kalau Ustadz Umar Mita ya. Penuh hikmah, lembut, bijaksana, dan saya suka beliau itu. Alhamdulillah. Dan Ustadz kita di Indonesia, sekarang kita kan juga dekat dengan guru kita, Syekh Ahmad Al-Misri, ya kan? Masya Allah. Syekh Al-Misri. Antum juga ini ya, Ustadz Ahmad, Syekh Ahmad kan masuk ke Arsi. Iya, Antum betul. juga di Arsi kalau nggak salah. Iya, kita di Arsy. Alhamdulillah saya diamanahi di Arsy itu, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Ini biar masyarakat tahu itu. Arsy itu apa tuh? Betul. Soalnya nanti ada yang nyari Arsy, ternyata bukan Arsy Asosiasi Ruqyah yang keluar. Anaknya artis gitu. Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Saya diamanahi itu sebagai bidang diklatnya di Arsy. Masya Allah. Ya. Jadi memang pengurusan pusat ya? Iya. Tapi itu sebagai dakwah kita insya Allah. Betul. Kita ingin dakwah ini lewat ruqyah. Dan alhamdulillah sangat efektif sekali. Gitu. Penekanannya di tazkiyatun nafas. Iya, gitu. Karena Al-Qur'an kan. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah sebagai syifa untuk mengobati ini nih. Penyakit sombong, riya, ujub, sum'ah, cepat marah dan seterusnya, obati dengan Al-Qur'an. Nah, kira-kira begitulah. Nah, gitu. Afwan. Logat antum nih dari mana? Boleh tahu asalnya? Oh enggak. Sebelum Anda kasih tahu, Bang Selo, ini Bang Selo, tebak dulu dari mana nih? Tebak-tebakan ya? Ujung timur atau ujung barat? Bang Selo tebak dulu nih. Suaranya sih agak-agak Palembang Sumatera gitu ya. Ke Padang-Padang gitu, Sumatera Barat. Betul nggak? Wah salah nih. Wah? Jauh sekali. Antum bilang ini kan kalau Padang kan
barat ya. Melayu. Iya, ini kan barat. Iya. Saya ini dari ujung timur, Papua. Nusa Tenggara Barat. Khususnya pulau yang indah. Nusa Tenggara Barat. Bang Selo, saya yakin pernah ke sana. Mandalika. Itulah. Mandalika. Itu di Lombok. Masya Allah. Dan alhamdulillah banyak kori-kori loh Bang Selo. Iya. Kori-kori yang terkenal dari NTB. Gitu. Berarti antum Ada juga Syekh Muhsin Salim, itu kori itu luar biasa. Makanya kalau mau cari ya ustadz di Jakarta, cari di masjid. Biasanya itu kalau enggak jadi penceramah, jadi muadzin, ya itu enggak jauh-jauh masjid. Makanya dulu kami ke Jakarta itu ya enggak jauh-jauh dari masjid. Suara indah itu lahir dari Lombok. Ya? Alhamdulillah banyak kori-kori kita dengar suara indahnya antum. Masya Allah. Mau apa nih? Mau bacain Al-Quran? Iya, Quran. Baik. Yang pendek aja tapi. Oh baik, bisa. Surat apa ya? Ini aja. Al-Baqarah. Kepanjangan. Al-Baqarah. Atau surat apa ya? Al-Kafirun ya? Pendek ya itu? Ad-Duha boleh. Atau Al-Kafirun? Al-Kafirun boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Ini khas. Pernah dengar Imam Timur Tengah nggak begini? Nggak ada kan? Iya. Ini khas suara NTB. Wah, gitu. Kan langgam, bicara langgam ya. Langgam itu ada berapa jenis Ustaz dari cara baca Quran yang kita kenal? Kalau ada istilah yang disebut dengan qiraah sab'ah. Ada 7 ya, ada 7 cara membaca Al-Qur'an. Nah, itu bisa nanti kita pelajari insyaallah gitu ya. Sekilas itu. 7 itu dari apa? Memang dari sananya? Dari Rasulullah atau memang ada perkembangan cara baca di tengah-tengah? Ya, itu memang para sahabat dulu ketika membaca Al-Qur'an itu karena dialeknya berbeda-beda, kemudian alhamdulillah itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dan menurunkan Al-Qur'an ini dengan dialek mereka orang-orang Arab itu. 7 bahasa. 7. Dulu cara membacanya. Karena ada yang membaca umpamanya ro yang menjadi re. Gitu. Nah, itulah salah satu hikmah Al-Qur'an. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 7 cara membaca itu. Dan 7 itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari, ya. Bisa dipelajari. 7 itu suku-suku Quraisy ya ketika itu kalau nggak salah ingat tuh. Bukan hanya Quraisy. Kalau Rasulullah dari Quraisy itu, tapi ada suku-suku yang lain yang mereka punya lahja, bahasa, dialeknya mereka berbeda. Nah, Al-Qur'an mengakomodir bahasa-bahasa mereka itu. 7 itu berarti memang dari para sahabat ya, para salafus soleh ya. Betul. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita bisa belajar ya? Bisa Pemirsa belajar. di rumah bisa belajar. Insya Allah bisa. Masya Allah. Berapa lama belajar itu? Kalau konsisten. Kalau bicara waktu ya? Ya kalau konsisten, ya ini kita ada Al-Quran ya. Al-Quran itu tidak ada yang instan. Gini. Ada satu keluarga nih misalnya, pengen belajar cara baca tajwid yang benar sampai cara menyuarakan dengan langgam yang indah. Satu qiraat aja. Itu berapa lama? Kalau satu qiraat. Satu qiraat. Udah baca dengan benar itu. Cukup belajar satu keluarga 1 bulan. 1 bulan? 1 bulan saja. Masya Allah. Ya.
Tapi dengan tajwid yang benar ya. Tapi syaratnya adalah beliau ini sudah bisa baca Al-Quran. Oh, enggak dari nol ya? Enggak dari nol. Iya. Makanya kemudian kalau mau belajar Al-Quran itu jangan dulu ke tadi yang qiraah sabah ini. Ini levelnya tinggi nih. Tapi kan gini Ustaz, kayak ini saya curhat ya. Saya tuh suka baca Quran karena dari denger. Dari dengar. Jadi ada orang-orang yang audio driven lah. Ketika dia mendengarkan, kok indah sekali ya. Terus dia cari tahu ini surat apa ya? Oh, ini surat Al-Baqarah misalnya. Terus baru dia baca, baru dia hafal, baru dia cari tahu cara baca yang benar. Jadi ada beberapa orang yang memang ketertarikan Quran itu dari suara, Ustaz. Dan itu banyak loh. Nah, iya betul, alhamdulillah. Makanya kemudian gini loh. Al-Quran itu punya ruh sendiri, Bang Ivan. Punya ruh sendiri. Mana yang punya ruh sendiri apa? Bahwa seseorang walaupun suaranya tidak bagus, ya, tidak bagus-bagus amat gitu ya. Namun dia baca Al-Quran itu dengan menjaga hukum bacaannya, tajwidnya, panjang pendeknya, itu akan terdengar indah. Itu akan terdengar indah. Otomatis itu Al-Quran. Bagaimana kalau kemudian kita belajar qiraatnya? Atau seseorang yang punya suara yang indah, luar biasa indah. Makanya banyak orang baru mendengar bacaan Al-Quran saja. Bahkan orang yang tidak percaya dengan Al-Quran pun ketika mendengar keindahan Al-Quran itu tertarik dengan agama Islam. Kita cowok-cowok belajar qiraat, mimpin sholat jamaah sama keluarga kan jadi keren. Suamiku suaranya indah. Sebenarnya mana qiraat ini artinya membaca Quran dengan benar. Ya, membaca Quran dengan benar, ya. Bagaimana kita memberikan hak-hak daripada huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Kapan kita membaca guna, ya, dengung. Kapan kita membaca panjang, atau dalam istilah tajwidnya dibaca mad, ya kan? Kapan ikhfa'nya, kapan idghamnya, kapan iklabnya. Nah, ini kalau kita jaga akan indah. Makanya seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin di rumah tangga, suami, ya, dia harus sejatinya harus indah membaca Al-Quran. Kenapa? Ada suatu saat nanti kemudian dia menjadi imam di rumah kan? Biar istri, anak-anak itu adem dengernya jadi imam. Kan enak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya kan indah dengarnya, enggak ya kan? Tapi kalau bacanya tanpa tajwid, waduh, yang tadinya orang ingin sholat dan khusyuk, enggak jadi khusyuk. Kemudian perlu tuh ya, kita belajar Al-Quran dengan benar. Baik, kita bikin program ya Ustaz ya, insya Allah ya. Program apa nih? Belajar baca Quran yang boleh. Itu program yang luar biasa. Belajar qiraat. Apa kata Nabi SAW? Sabda beliau yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Siapakah orang yang terbaik itu? Nabi mengatakan, orang yang terbaik di antara kalian itu adalah yang mau belajar Al-Quran, ya, dan mengajarkannya. Luar biasa. Siapa yang terbaik? Disebutlah Nabi yang pertama adalah yang mau belajar, bukan yang mengajarkan loh. Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Santri dulu yang terbaik. Santri dulu terbaik, bukan ustaz. Bukan ustaz. Bagus kalau belajar sama gua. Lo belajar sama gua gitu. Siap, Ustaz. Lo belajar sama gua. Lo yang terbaik dari gua. Siap, Ustaz. Enggak, masa gitu. Gua juga yang terbaik. Kenapa? Karena gua pernah jadi murid loh. Iya. Pakai bahasa gua. Iya, enggak apa, Ustaz. Baik, kalau Ustaz terima kasih banyak. Oke, baik, barakallah. Ketemu lagi, Insyaallah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.